Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Kurniasi, SPD MPD dari SMA Negeri 1 Cilengsi. Saya mengampu mata pelajaran kimia dan mengajar di kelas 12 IPA. Hari ini saya akan mengajarkan materi tentang golongan 8A atau kimia unsur, yaitu tentang unsur-unsur pada golongan 8A. Unsur-unsur pada golongan 8A adalah termasuk unsur-unsur gas mulia. Terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Konfigurasi elektron dari unsur-unsur gas mulia mulai dari helium 1s2, kemudian neon 1s2, 2s2, 2p6, argon mengikuti neon 3s2, 3p6, kripton mengikuti argon 3d10, 4s2, 4p6, kemudian xenon mengikuti Kr 4d10, 5s2, 5p6, dan Rn mengikuti xenon 4f14, 5d10, 6s2, dan 6p6. Jika kita lihat dari elektron valensi unsur-unsur gas mulia ini, helium dengan 2 elektron valensi, kemudian neon sampai dengan radon dengan 8 elektron valensi. Ini adalah konfigurasi elektron di mana semua orbitalnya terisi penuh, dikatakan duplet untuk helium dan oktet untuk neon sampai dengan radon yang kemudian disebut dengan memenuhi konfigurasi elektron oktet. Kemudian gas mulia sifat-sifatnya mulai dari energi ionisasi yang sangat tinggi, kemudian afinitas elektronnya sangat rendah, bahkan untuk keberadaan atau kelimpahan unsur-unsur helium itu 0,00052%, kemudian neon 0,0018%, argon yang terbanyak yaitu 0,934%, kripton 0,0011%, dan kemudian xenon sangat sedikit sekali ada di bumi ini, kemudian radon dia bersifat radioaktif. Jadi gas mulia mempunyai sifat yang khas yaitu energi ionisasinya tinggi. Ini diakibatkan karena elektron valensi di dalam konfigurasi elektronnya itu adalah yang paling stabil sehingga sukar untuk melepaskan elektron. Kemudian afinitas elektronnya juga rendah, artinya gas mulia ini adalah unsur-unsur yang juga sukar untuk menerima elektron. Maka dikatakan bahwa gas mulia adalah unsur-unsur yang sangat stabil dan sukar membentuk senyawa. Walaupun sekarang ini berdasarkan kereaktifan gas mulia, ternyata gas mulia ini sudah bisa dibuat senyawanya, yaitu dengan unsur atau senyawa pertama itu adalah XePTF6, dan kalau dilihat dari kereaktifannya maka argon mempunyai kereaktifan yang lebih kecil daripada kripton, kemudian kripton mempunyai kereaktifan yang lebih kecil daripada xenon, dan xenon mempunyai kereaktifan yang lebih kecil daripada radon. Senyawa dari gas mulia sendiri yang sudah bisa dibuat atau disintesis senyawanya adalah kripton dan xenon. Ini dapat disintesis dengan mereaksikan dengan unsur atau atom yang paling elektronegatif yaitu oksigen dan fluor. Kalau dilihat dari tabel sifat dari unsur gas mulia, ini mulai dari atas ke bawah, mulai dari helium, argon, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Energi ionisasinya dari atas ke bawah itu semakin berkurang. Jadi helium adalah unsur yang mempunyai energi ionisasi yang paling tinggi dan paling sukar untuk bereaksi. Kemudian kerapatannya dari atas ke bawah, mulai dari helium sampai dengan radon, itu semakin besar, sehingga titik didih dan titik lelehnya juga semakin besar. Jari-jari atom dari atas ke bawah juga semakin besar. Ini yang menyebabkan bahwa unsur-unsur dari atas sampai ke bawah, dari atas ke bawah untuk unsur-unsur gas mulia ini reaktifannya semakin besar, dan itu yang menjadikan unsur kripton dan xenon sekarang sudah bisa disintesis senyawanya. Kemudian pembuatan dan kegunaan dari gas mulia ini dapat dilihat dari dalam tabel bahwa untuk pembuatan unsur-unsur gas mulia helium, neon, argon, kripton, dan xenon itu bisa dibuat dengan cara
destilasi atau penyulingan bertingkat dari udara cair. Sedangkan radon diperoleh dari peluruhan radioaktif radium 226. Kemudian kegunaan untuk helium itu kegunaannya adalah pengisi balon udara. Kemudian neon pengisi lampu berwarna merah, kemudian pendingin reaktor nuklir. Sedangkan argon itu biasanya digunakan untuk pengisi lampu berwarna dan juga pengelasan logam dan mencegah karat. Krypton digunakan untuk pengisi lampu berwarna putih dan juga untuk anestesi. Kemudian xenon juga bisa digunakan untuk pengisi lampu berwarna biru dan dia juga bersifat dapat sebagai anestesi. Sedangkan radon bisa digunakan untuk terapi radiasi sel kanker. Itu barangkali yang bisa disampaikan sekilas mengenai unsur-unsur gas mulia atau golongan 8A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah deh. Stop ya. Tapi mau bikin lagi. Itu nanti dia tersimpan di mana?